Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di my channel Pika Cabe. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kelas 3. Minggu yang lalu kita telah membahas bab 8 dengan judul partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Kali ini kita akan masuk ke materi baru bab 9, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Agar kalian lebih memahami materi ini, tonton sampai habis materi berikut ini. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Begitu penting peran tanah bagi kehidupan. Mari kita pelajari materi peran tanah. A. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Coba kamu perhatikan halaman rumah atau halaman sekolahmu. Apabila kamu perhatikan dengan lebih teliti, kamu akan dapat menemukan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di atas tanah. Misalnya rumput, berbagai macam bunga, atau tanaman liar lainnya. Selain tumbuhan, kamu juga akan menemukan berbagai macam organisme. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Apa saja peran tanah bagi kehidupan? Yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri. Masih ingatkah kamu hewan-hewan apa saja yang dapat kamu temukan pada saat pengamatan di halaman sekolah dan halaman rumahmu? Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri meskipun tidak dapat kamu lihat pada saat pengamatan. Bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah. Peran tanah yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Pernahkah kamu bermain sepak bola atau menyaksikan pertandingan sepak bola? Pertandingan sepak bola biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola yang berupa lapangan rumput. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia pun juga dibangun di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Macam-macam kerajinan dan perabotan rumah tangga juga berasal banyak yang dibuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup, misalnya padi dan lain sebagainya, tumbuh di atas tanah. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Peran tanah yang ketiga yaitu penyedia dan penyaring air. Sumber air yang utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya di danau, di sungai, dan juga di laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air di dalam tanah. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor, sisa buangan rumah tangga atau industri, ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke tanah melalui air secara langsung masuk ke tanah, dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, peran organisme tanah. Di tanah terdapat miliaran bahkan triliunan organisme.
Selain makhluk hidup yang tampak mata, di dalam tanah juga terdapat miliaran organisme yang tinggal di dalamnya. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah paling bawah di bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Apa saja peran organisme tanah? Yang pertama, sebagai dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut mineral tanah. Materi anorganik dan mineral yang ada di tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Kemudian yang kedua, sebagai reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik, misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat. Senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri juga terdapat mikroriza, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Peran organisme yang ketiga yaitu pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Selanjutnya, sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Kemudian yang kelima yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Butiran yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, tanah liat, dan debu. Tekstur tanah secara sederhana dapat ditentukan berdasarkan uji tekstur. Sifat tanah akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan nutrisi dan air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah yang subur memiliki perpaduan tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Sifat dari perpaduan ketiga jenis tanah tersebut akan sangat menguntungkan tumbuhan. Yang keenam, pengaruh kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau yang disebut aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat berbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis.
Jangan lupa selalu dukung video ini dengan cara klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.